Sayyidina Muhammad. Selanjutnya, sebagaimana biasa, sebelum pelaksanaan tausiah ceramah rohani pada malam hari ini, akan kami sampaikan laporan keuangan selama pelaksanaan sholat tarawih. Penerimaan infak tarawih sampai kemarin malam sebesar Rp31.930.000. Untuk infak tarawih pada malam yang ke-27 sebesar Rp1.092.000. Sehingga total penerimaan infak tarawih sampai hari ini sebesar Rp33.022.000. Kami atas nama segenap pengurus Yayasan Al-Muhajirin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu jemaah semuanya yang senantiasa menyisihkan sebagian rezekinya. Mudah-mudahan Allah SWT akan senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda. Dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah mengantarkan takjil hari ini ke masjid kita, sehingga memberikan kemudahan kepada jamaah untuk berbuka puasa di masjid sekaligus untuk melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah. Dari itu marilah kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kita. Mudah-mudahan rezeki kita senantiasa diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hajat-hajat baik kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ala hasilnya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, untuk petugas pada malam hari ini, insyaallah yang akan menyampaikan tausiah siraman rohani, beliau Bapak Ustadz Haji Lukman Rifai SAG. Alhamdulillah beliau telah hadir di masjid kita. Imam salat tarawih dan witir, imam masjid setempat Bapak Ustadz Abdul Mujib Sarjana Quran, Bilal Ustadz Muhammad Khairul Rafiq. Demikian pengumuman yang dapat disampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahhar al-azizil jabbar muqawwiril laili 'alan nahar, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bashar alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa 'ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. حضرة الأفاضل جميع العلماء والأساتذة yang kami hormati, segenap jajaran pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, yang kami hormati Bapak Imam Masjid beserta seluruh Dewan Asatidz, kaum muslimin muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah atas nikmat yang dilimpahkan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah.
Tanpa terasa kita bersama-sama sudah berada di detik-detik akhir penghujung dari bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Hanya tinggal menghitung hari, kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan dan segera memasuki Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Bagi orang-orang yang beriman, tentu pada saat kita berada di detik-detik akhir seperti malam hari ini adalah saat yang sedih, karena kita akan berpisah dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan berjumpa lagi 1 tahun yang akan datang. Itu pun seandainya Allah masih memberikan umur kita bertemu di Ramadan yang akan datang. Maka itu ketika hendak berpisah dengan bulan suci Ramadan ini, ada sejumlah adab yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Ada etika bagaimana orang berada di saat akan berpisah dengan bulan suci Ramadan ini. Apa saja adab yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah berada di penghujung akhir Ramadan seperti saat sekarang ini? Yang pertama adalah tetap menjaga keistiqomahan kita untuk menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir Ramadan ini. Karena kita tahu bersama, di antara malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, termasuk malam ini ataupun malam esok, yang tinggal sisa 2 malam ini, masih ada kemungkinan malam itu adalah malam-malam turunnya Lailatul Qadar, sebagaimana kemuliaannya dikemukakan oleh Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi sahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguh kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Turunlah malaikat bersama Jibril alaihi salam mengatur segala urusan dengan izin Tuhan. Salam sejahtera hingga terbitnya fajar. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, karena malam-malam 10 hari terakhir Ramadan itu dimungkinkan turunnya Lailatul Qadar, maka saat kita berada di penghujung hendak berpisah dengan Ramadan, tetap menjaga keistimewahan kita untuk menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dikisahkan oleh para sahabat Nabi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashru awakhir min Ramadan shadda mizarahu wa ayqadha wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala masuk 10 malam terakhir Ramadan, maka beliau mengencangkan kain sarungnya. Artinya Rasulullah mengurangi bersenang-senang dengan istri dan keluarganya. Wa ahya lailahu, Rasulullah menghidupkan malam-malamnya dengan aneka ragam amal ibadah. Wa aiqadha ahlahu, Rasulullah juga membangunkan keluarganya untuk bersama-sama menghidupkan malam 10 hari terakhir Ramadan ini. Oleh sebab itu, maka adab yang pertama yang harus kita jaga adalah bagaimana kita tetap jadi orang yang konsisten, tetap jadi orang yang istiqamah untuk menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir Ramadan ini. Karena sadarilah bersama,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sabdanya, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu sangat ditentukan bagaimana penghujung akhirnya, sangat ditentukan bagaimana saat berada di penghujung akhirnya. Artinya, jangan sampai di awal Ramadan kita jadi orang yang sempurna, sukses. Di pertengahan Ramadan jadi orang yang istiqomah, sukses. Tapi justru di penghujung akhir Ramadan hilang keistiqomahan kita karena ada aneka ragam godaan, rayuan, hambatan, rintangan yang menyertai kita. Ini adab kita yang pertama yang harus kita jaga. Kemudian yang kedua, adab ketika hendak mengakhiri Ramadan ini, hendaklah seseorang menunaikan zakat fitrah. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengemukakan dalam sabdanya, shadaqatul fitri tuhratun lis-shaim wa tu'matun lil masakin. Sedekah fitrah itu, zakat fitrah itu adalah menjadi pembersih bagi orang yang berpuasa dan akan menjadi sumber makanan bagi orang-orang miskin. Maknanya, fungsi syariat zakat fitrah ditetapkan oleh Allah. Yang pertama adalah tuhratun lis-shaim, menjadi pembersih untuk kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Kenapa puasa kita perlu dibersihkan? Karena Rasulullah mengingatkan, kam min shaim laisa min siyamihi illa ju' wal atas. Banyak orang yang puasa tapi yang didapatkan hanyalah lapar dan dahaga saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang itu bisa jadi saat di siang Ramadan memang dia tidak makan, memang dia tidak minum, memang dia tidak berhubungan suami istri, memang dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi dia tidak bisa menjaga pandangan matanya, tidak bisa menjaga pendengaran telinganya, tidak bisa menjaga ucapan lisannya, tidak bisa menjaga tangan dan kakinya, tidak bisa menjaga hatinya dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memang puasa Ramadan tapi lisannya masih sering melakukan ghibah, menggunjing, namimah, mengadu domba, al-kadhib, berkata dusta, dan begitu seterusnya. Maka dengan adanya zakat fitrah ini, harapan yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan adanya zakat fitrah, kekurangan-kekurangan puasa Ramadan yang tercidrai oleh itu semua. Puasa Ramadan itu nasibnya bergantungan antara langit dan bumi, tidak segera sampai amal ini ke hadapan Allah, dan tidak terangkat puasa Ramadan itu kecuali dengan menunaikan zakat fitrah ini. Oleh karena itu harus menjadi perhatian kita semua tentang persoalan zakat fitrah ini. Dan Allah meletakkan syariat zakat fitrah beriringan dengan puasa Ramadan, bukan sebuah kebetulan, tapi ini merupakan desain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara hikmahnya? Di samping menjadi pembersih bagi orang yang berpuasa, fungsi yang kedua adalah tu'matun lil masakin. Kita memberikan bantuan untuk menjadi sumber makanan bagi orang-orang miskin. Maknanya, kalau pada saat Idul Fitri merupakan hari raya umat Islam, semestinya umat Islam semuanya bergembira atas hari raya agamanya. Maka bagi saudara kita yang fakir, yang miskin, kaum duafa, orang-orang yang tidak mampu, bisa jadi mereka akan merasa sedih di saat Idul Fitri yang semestinya bahagia, manakala mereka tidak memiliki makanan minuman yang cukup, tidak memiliki bekal untuk menegakkan kehidupannya. Maka dengan zakat fitrah yang diberikan, harapan kita akan menjadi sumber kebahagiaan dan di antara mereka semua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu, ayo saat kita hendak berpisah dengan bulan suci Ramadan ini, segerakan tunaikan zakat fitrah ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan,
farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan li kulli syahsin minal muslimin. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah atas bulan suci Ramadan terhadap setiap personal dari umat Islam. Maknanya bahwa syariat zakat fitrah itu berlaku atas tiap-tiap jiwa seorang muslim. Tidak pandang apakah itu laki-laki dan perempuan, tidak pandang itu tua atau muda, tidak pandang itu masih kanak-kanak, remaja ataupun dewasa, tidak pandang itu orang yang merdeka ataupun siapapun orangnya. Senyampang mereka ada yang bisa dimakan di saat dia di malam Idul Fitri dan saat Idul Fitrinya, maka ada kewajiban untuk kita tunaikan zakat fitrah. Inilah yang harus menjadi perhatian kita semua. Meskipun kalau kita belajar dalam kajian fikih menyatakan bahwa paling afdalnya membayar zakat fitrah itu di malam Id, di saat malam takbir, akan tetapi tentu dalam konteks modern sekarang ini, dalam rangka untuk memudahkan distribusi bagi orang-orang yang berhak, bagi mustahik, bagi asnaf yang 8 itu, tidak ada salahnya segerakanlah pembayaran zakat fitrah ini, karena ini termasuk di antara adab-adab yang harus kita lakukan saat kita hendak berpisah dengan bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, di antara adab hendak kita berpisah dengan Ramadan adalah menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita hingga paripurna di akhir Ramadan ini. Karena Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, وَلِتُكْمِلُوا الْإِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَلِتُكْمِلُوا الْإِدَّةَ, dan sempurnakanlah bilangan puasa di Ramadan itu. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, dan kumandangkanlah takbir atas Allah terhadap nikmat yang dianugerahkan kepada kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka jelas berdasarkan ayat ini, di antara adab yang diingatkan oleh Al-Quran atas kita ketika berada di penghujung akhir Ramadan ini, sempurnakan bilangan puasa Ramadan kita. Dengan kata lain, jangan sampai kita tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat Islam. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, justru di penghujung akhir Ramadan ini penentunya. Seperti yang dikatakan Nabi, innamal a'malu bikhwatim, sesungguhnya amal-amal itu sangat ditentukan bagaimana penghujung akhirnya. Maka kadang-kadang di penghujung akhir inilah yang godaannya semakin berat. Di penghujung akhir inilah yang cobaannya semakin meningkat. Di penghujung akhir inilah yang halangannya berlipat-lipat. Orang sudah mulai tidak konsentrasi lagi di masjid, memikirkan baju, memikirkan jajan, memikirkan yang lainnya, sehingga substansi puasa Ramadannya menjadi hilang. Padahal Quran mengamanahkan kepada kita, walitukmilul iddata, sempurnakanlah hitungan puasa Ramadan hingga sempurna. Dengan kata lain sekali lagi, jangan sampai kita meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat Islam. Ini yang ketiga yang harus kita jaga. Soal kapan-kapan Idul Fitrinya, nanti tunggu sidang isbat. Ya. Kalau ini malam 28, besok malam 29, kira-kira ada malam 30 apa tidak? Nanti tunggu. Insya Allah besok hari Ahad saya sudah mendapatkan undangan dari Badan Hisab dan Ru'yah Kementerian Agama Kota Batam, akan melakukan Ru'yatul Hilal bersama dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Batam dan sejumlah ormas Islam. Nanti pada hari Ahad Ba'da maghrib itulah keputusannya. Walaupun secara di atas kertas, insya Allah, walaupun awal puasanya antara saudara kita yang Muhammadiyah dengan mayoritas umat Islam yang mengikuti
isbat negara, ada perbedaan di awal Ramadannya, tapi insya Allah dalam kalkulasi Idul Fitrinya bersamaan dan mudah-mudahan memang bersamaan. Tapi yang jelas sempurnakan. Jangan sampai lalu kemudian ya tidak puasa Ramadan tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat Islam. Kemudian yang terakhir, di antara adab ketika kita hendak berpisah dengan bulan suci Ramadan adalah mengagungkan asma Allah dengan memandangkan takbir. Kapan? Pada saat akhir Ramadan telah tiba, datang hilal 1 Syawal, maka di situ umat Islam disunnahkan, dianjurkan untuk mengumandangkan takbir di masjid, musholla, di rumah, di jalan, di pasar-pasar, di tempat umum, dalam kerangka mengagungkan asma Allah sebagai bentuk kesyukuran kita yang telah memberikan nikmat kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini di tengah banyak umat Islam yang barangkali sudah tidak bisa berjumpa dengan Ramadan ini karena sebelum Ramadan telah kembali menghadap Allah Ta'ala. Kita dianugerahkan oleh Allah bisa bertemu dengan Ramadan, mengisi amaliyah-amaliyah di dalamnya. Maka sebagai kesyukuran kita memandangkan takbir ini. Sampai kemudian memandangkan takbir ini menjadi lebih sempurna, ditutup dengan melaksanakan sholat Id 1 Syawal 1443 Hijriah. Inilah Bapak Ibu sekalian adab yang diajarkan di dalam Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kita mesti bersikap, bagaimana etika kita saat kita hendak berpisah dengan bulan suci Ramadan ini. Tentu harapan besar kita bersama, mudah-mudahan seluruh amal yang kita lakukan di Ramadan ini, mulai dari puasa, zikir, baca Quran, tarawih, iktikaf, infak, sedekah, dan seterusnya, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir dalam hidup kita, bukan Ramadan yang paling akhir dalam hidup kita, tapi semoga Allah Ta'ala masih mengizinkan kita bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Tapi seandainya dalam catatan qadar Allah, inilah Ramadan terakhir dalam sejarah hidup kita, mudah-mudahan ini menjadi Ramadan terbaik dari kita dan Allah memberikan penggantinya. Kita tidak bisa bertemu dengan Ramadan, tapi mudah-mudahan kelak Allah jadikan kita bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW ketika ke akhirat, bertetangga dengan Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah barangkali yang bisa kita kupas, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Kalau pepaya sudah dibelah, tibalah saatnya untuk dimakan. Kalau ada kata-kata yang salah, sudilah kiranya untuk dimaafkan. Kalau pedang melukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Kalau kata-kata melukai hati, kemana obat tidak dicari, kecuali permintaan maaf dari saya, Luqman Rifai. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi